Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jumpa lagi di mata kuliah filsafat pendidikan matematika. Kita lanjutkan materi tentang ideologi pembelajaran matematika. Oke, setelah kemarin kita membahas tentang ideologi personal dalam arti perspektif pengajaran matematika ala Blair, ya. Sekarang kita masuk ke perspektif pembelajaran matematika ala Ernest, ya. Nah, ada perbedaan antara Blair dan Ernest, ya. Ernest langsung menyarikan, sebagaimana yang Anda bisa lihat, Blair itu hanya menyarikan dari aliran-aliran filsafat matematika, kemudian disarikan menjadi perspektif pembelajaran, ya, dari pandangan aliran-aliran matematika itu, bagaimana nanti imbasnya atau implikasinya terhadap pembelajaran, ya. Contoh umpamanya kemarin formalisme yang memandang matematika itu sebagai suatu permainan, ya, formal, maka kemungkinan pembelajaran matematika pun akan berbasis pada permainan, ya. Pembelajarannya pun sebagaimana siswa diajak bermain seperti itu. Akan tetapi Ernest satu langkah ke depan, dalam arti Ernest memandang ideologi personal guru matematika ini tidak hanya tentang visi keilmuannya saja, ya, secara epistemologis, ya, yang kemarin kita sudah bahas formalisme sampai falibilis konstruktivis itu, ya, tetapi juga ideologi ini menyangkut tentang perspektif nilai atau aksiologis. Nah, dari perspektif keilmuan, matematika menurut Ernest dibagi menjadi dua, yaitu matematika yang absolutis dan matematika yang falibilis, ya. Jadi perbedaannya, kalau Blair kemarin itu formalisme sampai konstruktivisme itu dipandang secara sendiri-sendiri, tapi Ernest itu masih mengelompokkan lagi menjadi dua, absolutis sama falibilis. Jadi kalau menurut Ernest, formalisme, logisisme maupun intuisionisme, ya, itu masuk ke dalam absolutis, ya, walaupun intuisionisme itu absolutis yang lebih progresif karena masih memungkinkan pengembangan matematika. Sedangkan konstruktivisme, social konstruktivisme atau falibilis itu sosial konstruktivisme itu masuk ke falibilis atau revisionis yang memandang matematika itu bisa berubah. Selain itu, ideologi personal ini juga dilihat dari perspektif nilai aksiologis. Perspektif nilai di sini artinya pandangan bagaimana nilai itu dipandang, apakah secara dikotomis atau dualis. Kalau nggak benar ya salah, ya. Kalau nggak hitam ya putih dan sebagainya. Ataukah multisiplis, yang artinya bahwa kebenaran itu bisa banyak, kebaikan itu bisa banyak, ya, tidak hitam atas putih seperti dualis. Atau relativis, di mana suatu itu benar atau salah tergantung dari perspektifnya, tergantung dari sudut pandangnya, frame of reference-nya, gitu, ya. Nah, perspektif keilmuan dan perspektif aksiologis nilai matematika inilah yang membentuk ideologi personal guru, ya. Nanti dari sini dikombinasikan, nanti akan muncul kombinasi-kombinasi seperti dualis, absolutis, ya, absolutis multisiplis, absolutis relativis dan sebagainya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, jadi kita bahas dari visi atau perspektif keilmuan matematika yang menurut Ernest itu hanya dibagi menjadi dua, absolutis dan falibilis. Absolutis di sini memandang bahwa matematika itu sebagai ilmu pasti, ya. Sekali suatu teorema itu dibuktikan benar, maka
akan benar selama-lamanya. Oke. Lalu selain itu, absolutis memandang bahwa kebenaran matematika itu berbasis pada rasio atau deduktif ya. Kemarin sudah kita bahas, basis kebenaran matematika itu lebih deduktif, di mana kebenaran itu disandarkan dari aksioma yang kemudian diturunkan menjadi teorema dan sebagainya ya. Di kebenaran-kebenaran yang lebih bersifat logis, deduktif. Sedangkan menurut Falibilis, matematika itu bukanlah ilmu pasti ya. Matematika itu kebenarannya tidak selama-lamanya. Dia bisa direvisi. Matematika bisa berkembang, bisa menolak teorema-teorema sebelumnya, bahkan aksioma yang selama ini dipandang tidak perlu dipertanyakan lagi kebenarannya, itu pun bisa dipertanyakan lagi kebenarannya, karena namanya aksioma itu kan hanya asumsi saja yang kemarin sudah kita bahas, di mana asumsi itu tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Nah, tapi bagi Falibilis, asumsi itu pun bisa disalahkan ya. Contohnya kemarin kita bahas tentang geometri non Euclidean yang menolak aksioma keempat dari Euclid ya. Yang selama ini aksioma Euclid itu bagi absolutif itu benar dan tidak perlu dipertanyakan lagi, tapi bagi Falibilis masih bisa dipertanyakan. Buktinya aksioma Euclid tidak bisa diterapkan di bidang parabola seperti itu, sehingga ada aksioma yang tidak bisa berlaku, maka didirikanlah yang namanya geometri non Euclidean gitu ya. Sehingga karena matematika itu revisable, bisa berubah, bisa berkembang, bahkan objek matematika itu pun bisa berkembang ya. Kalau dulu hanya aritmatika, bilangan dan geometri, berkembang selanjutnya di masa filsafat Islam Arab, muncul aljabar ya. Tidak hanya sebatas bilangan saja, tapi juga variabel x, y, z itu bisa dipakai dalam aritmatik gitu ya. Dan kemudian berkembang terus sampai sekarang. Sehingga objek matematika itu selalu berubah, tidak hanya angka atau bilangan dan bangun datar saja, tapi terus berkembang. Nah, sehingga matematika itu mengikuti perkembangan masyarakat ya, mengikuti perkembangan masyarakat. Dan matematika sebagai bagian dari masyarakat ya, maka matematika itu adalah konstruksi sosial ya, dibuat oleh masyarakat sehingga bisa berubah. Oke, itu dari visi keilmuan. Matematika dipandang sebagai satu, kalau nggak absolutis ya, kalau nggak absolutis ya Falibilis. Yang kedua, dari perspektif aksiologis, perspektif nilai ya. Bagaimana kebenaran matematika itu dipandang, nilai kebenaran matematika itu dipandang. Ada tiga kemungkinan, yaitu dualism, multiplicitism, dan relativism. Ini diambil Ernest dari Perry. Oke. Kalau dualism memandang kebenaran itu secara dikotomis, kalau nggak benar ya salah, kalau nggak hitam ya putih ya. Makanya disebut dualisme, tidak ada tigalisme atau empatlisme ya, pokoknya adanya dua aja. Kalau nggak salah ya benar, kalau nggak hitam ya putih, kalau nggak langit ya bumi, nah seperti itulah. Lalu kebenaran arah dualisme ini tergantung pada otoritas sebagai sumber kebenaran. Oke. Jadi kalau dalam pembelajaran matematika, otoritas itu siapa? Ya guru gitu ya, atau
otoritas itu dalam ilmuwan matematika itu sebagai otoritas ya. Dalam pembelajaran matematika biasanya benar atau salah ditentukan oleh otoritas, siapa itu guru ya. Kalau gurunya bilangnya 2 kali 3 dioperasikan menjadi 3 tambah 3 sama dengan 6 ya, maka nggak bisa pakai alternatif lain. Dulu pernah ada kasus itu ya, anak membuat tugas dari guru menginstruksikan kalau 2 kali 3 itu sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6, tapi si anak membuatnya dengan alternatif yang berbeda, di mana 2 kali 3 itu sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Walaupun hasilnya sama, tapi operasinya tidak sama seperti yang diajarkan guru, itu disalahkan semuanya sehingga nilainya 0 gitu ya. Oke, itu visi nilai ala dualisme. Yang kedua, multiplicity. Kebalikannya, kalau dualisme itu hanya mandang kebenaran salah atau benar, tapi multiplisitas itu artinya banyak, plural, jamak. Artinya kebenaran itu bisa banyak sekali. Ya, di sini acknowledge plurality of answer, mengakui kebenaran yang jamak, kebenaran yang banyak, kebenaran yang tergantung dari berbagai macam pendekatan, perspektif. Jadi kalau kasus tadi 2 kali 3 sama dengan 3 tambah 3, lalu juga ada perspektif lain, kalau 2 kali 3 itu sama dengan 2 tambah 2 tambah 2, itu diakui ya oleh multiplisitas. Tapi kalau dualisme itu enggak diakui, sekali dianggap salah, sekali otoritas yang punya kuasa itu bilang itu salah, ya salah gitu. Oke. Akan tetapi kebenaran ala multiplisitas di sini atau pluralisme di sini tidak memiliki basis rasional yang kuat ya. Lack of basis for rational choice between alternative. Jadi kamu boleh pakai perspektif mana terserah ya, asal benar, hasilnya sama seperti tadi, 2 kali 3 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6, ya benar. 2 kali 3 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6, ya benar ya. Tanpa harus menjelaskan kok bisa 2 kali 3 itu 2 tambah 2 atau 2 kali 3 itu sama dengan 3 tambah 3, kok bisa yang ini benar, yang ini juga benar. Itu tidak ada basis secara rasionalitasnya kurang kuat gitu ya. Nah, yang ketiga, relativisme. Relativisme memandang kebenaran itu sama seperti multiplisitas, pluralisme sama. Kebenaran itu ada banyak ya, ada banyak. Tergantung dari konteksnya. Nah, perbedaannya kalau multiplisitas atau pluralisme itu cenderung cenderung kurang ketat dalam hal pembuktian ya. Kalau relativisme masih istilahnya mempertimbangkan ya konteks sistemnya itu. Contoh umpamanya seperti ini. Kalau ala logisisme itu matematika dipandang sebagai bagian dari logika ya, maka itu benar menurut logisisme ya, karena ya tadi konteksnya bahwa matematika itu logis sehingga dia bagian dari logika dan bisa diturunkan dari logika formal ala Yunani kuno dulu ya. Itu benar karena mereka punya dasar bahwa matematika itu logis. Tapi bagi formalisme itu juga benar bahwa matematika itu permainan tanda, permainan simbol
yang tidak bermakna, sama seperti orang main catur. Tidak perlu kita tahu kenapa kok jaran itu bisa larinya letter L, kalau king atau raja itu cuma langkah selangkah selangkah, itu kita nggak perlu tahu, yaitu aturannya seperti itu juga benar, ya, itu juga benar. Nah, bagi relativisme tergantung dari konteks, tergantung dari system of value, sistem nilai yang dianut, tergantung dari prinsip-prinsip yang dianut, gitu ya. Jadi tetap relativisme itu tetap mempertimbangkan benar dan salah yang banyak, tetapi kebenaran itu atau kesalahan itu dipandang dari sistem tertentu, ya. Ada sistemnya logisisme, sistemnya formalisme, dan sebagainya, ya. Oke, itu visi keilmuan dan visi nilai atau aksiologis. Nah, oleh Ernest, dua visi ini digabungkan, ya, dikombinasikan, ya, membentuk ideologi personal guru, ya. Dan dari penggabungan itu, penggabungan visi pengetahuan dan visi nilai, menghasilkan 5 macam ideologi pembelajaran matematika, ya. Yang pertama, dualis absolutis, ya. Di sini matematika dipandang sebagai suatu yang absolut, kebenarannya absolut, dan tergantung dari otoritas yang kuasa, gitu ya. Entah itu guru atau ilmuwan, sebagai pihak-pihak yang dipercaya mempunyai kapabilitas, ya. Lalu dualis absolutis di sini memandang kebenaran sebagai hitam dan putih, kalau nggak benar salah, atau simple dikotomi. Nah, dari sini kita tahu bahwa dualis absolutis tergantung pada otoritas. Kalau otoritas bilang benar, ya benar. Kalau salah, ya salah. Kalau guru bilang benar, ya benar. Salah, ya salah. Kalau guru bilang operasinya harus seperti ini, maka tidak boleh ada bentuk-bentuk operasional yang lain. Yang lain pasti salah, seperti itu. Nah, dari sini kita tahu juga bahwa dualis absolutis ini tergantung dalam pembelajarannya nanti itu lebih kaku, ya. Bersifat kaku, terus hanya fokus pada aturan-aturan, teorema-teorema, atau aksioma-aksioma yang absolut kebenarannya, ya. Dan juga tergantung sama guru, ya. Gurunya bilang benar, ya benar, salah, ya salah. Itu dualis absolutis. Yang kedua, ideologi multisiplis absolutis, ya. Di sini penggabungan antara multisiplis yang memandang kebenaran banyak, ya, tapi kurang dalam basis rasional pembuktian, digabung dengan absolutis, ya. Jadinya seperti apa ini? Jadinya matematika dipandang sebagai keilmuan yang pasti, ilmu yang pasti, ya, dan bisa diaplikasikan dan digunakan dalam berbagai cara. Oke. Akan tetapi multisiplis absolutis di sini cenderung pragmatis, di mana kebenaran atau kesalahan itu suatu yang dinilai benar atau salah ya tergantung dari dia bisa digunakan apa enggak, gitu ya. Kalau dia bisa digunakan, diterapkan, ya itu benar. Kalau enggak bisa digunakan, ya itu salah, ya. Jadi umpamanya teorema Pythagoras itu benar atau salah tergantung dari dia bisa digunakan apa enggak, bisa diaplikasikan enggak.
Kalau bisa diaplikasikan ya benar, kalau nggak bisa diaplikasikan ya salah, ya nggak berguna, nggak seperti itu. Sehingga multisiplis absolutis di sini fokus pada aplikasi dan teknik-teknik yang bisa diterapkan dalam matematika. Oke, tidak lagi hanya fokus pada prinsip-prinsip, teori-teori, aturan-aturan, aksioma-aksioma sebagaimana dualis absolutis, ya. Dengan kata lain, bagi multisiplis absolutis, matematika itu pokoknya benar atau salahnya asal dia bisa digunakan, ya, walaupun kurang dalam basis pembuktiannya, ya. Yang penting kalau bisa diaplikasikan benar lah, walaupun tidak tahu ini kok cara membuktikan kebenaran itu gimana, nggak ditanyakan itu. Yang penting dia berguna, ya sudah, dia benar. Itu multisiplis absolutis. Yang ketiga, relativis absolutis, tapi separated, artinya tidak ada koneksi antara relativis sama absolutis di sini. Nilainya agak terpisah, tidak ada kombinasinya gitu. Makanya disebut separated relativis absolutis. Di sini matematika dipandang ilmu pasti, tapi kepastian itu didapatkan dari inner structure, didapatkan dari sistem matematika yang dipercayai. Apakah sistemnya itu berdasarkan logik ala logisisme, ataukah berdasarkan intuitional proof ala intuisionisme, ya, ataupun berdasarkan formal deduktif ala formalisme, ya. Tidak lagi tergantung pada otoritas. Oke, tidak lagi tergantung pada otoritas. Jadi kalau dalam kelas ini, kelas relatif absolutis di sini, Anda bisa protes sama guru, ya, karena kebenaran guru itu tidak diakui. Kebenaran yang diakui itu ya kebenaran yang berbasis pada sistem tertentu, sistem matematika tertentu. Apakah itu sistemnya logisis, apakah sistemnya intuisionis, apakah sistemnya formalis gitu. Semua bisa benar asal dia punya basis rasional, basis filosofis yang jelas gitu. Lalu separated relativis absolutis di sini mengakui perbedaan sudut pandang, interpretasi, perspektif, sistem nilai yang berbeda-beda. Dia mengakui kebenaran ala logisis, mengakui kebenaran ala formalis, mengakui kebenaran ala intuisionis, diakui semuanya, ya, karena mereka punya dalilnya masing-masing. Nah, dari sini separated relativis absolutis itu tetap menekankan kebenaran, ditekankan dari objektivitas dan aturan-aturan dari sudut pandang filosofis tertentu. Oke, maka ini disebut formal absolutism. Dia tetap menghargai kebenaran dari tiap sudut pandang, tetapi tetap dari tiap sudut pandang itu punya sistem nilai sendiri, filosofi sendiri yang kuat. Sedangkan connected relativis absolutis, ya, sama, matematika dipandang sebagai kebenaran benar karena sistemnya sendiri, karena punya basis sistem sendiri, basis filosofi sendiri. Lalu juga perbedaan-perbedaan point of view, perspektif, interpretasi itu diakui, ya. Tetapi bedanya dengan separated relativis, ya, yang ditekankan itu bukan lagi objektivitas atau aturan-aturan, dalil-dalil dari basis filosofis tertentu, enggak, tapi yang ditekankan justru kepada
subjeknya, siswanya, ya, pemahaman siswanya, konstruksi pengetahuan siswanya, ya. Jadi lebih humanis. Kalau separated relativis yang ditekankan gimana siswa bisa mudeng aturan-aturan matematika, baik ala logisis, formalis ataupun intuisionis ataupun ala konstruktivis, ya. Itu kalau separated relativis absolutis. Tetapi bagi connected relativis absolutis yang ditekankan bukan pada matematikanya, tapi yang ditekankan pada siswanya, pemahaman bagaimana siswa itu bisa mengkonstruksi pengetahuan matematikanya secara tidak kaku, ya, ya, karena ya matematika itu ya bukan untuk matematika, matematika itu tetap untuk manusia, sehingga yang ditekankan bukan matematikanya tapi justru manusianya, ya. Jadi pembelajaran di sini lebih humanis, ya. Emphasis on knowing subject, feeling, caring, empathy, relationship. Jadi lebih banyak ditekankan pada bagaimana pembelajaran yang humanis, hubungan antara siswa dengan guru, ya. Bagaimana guru mempunyai empati dalam pembelajaran matematika sehingga tidak serta-merta kalau anak itu salah menjawab dibilang bodoh atau harusnya seperti ini, enggak, tapi tetap kenapa kok kamu bisa menjawab seperti ini, coba jelaskan dan sebagainya, seperti itu. Jadi perspektifnya lebih humanis, ya. Makanya dia juga disebut sebagai progresif absolutis, absolutif tapi progresif, ya, tidak terkungkung pada objektivitas atau kepastian matematika yang ketat dan kaku, tapi justru lebih humanis. Yang terakhir, relativis fallibilis. Nah, di sini memandang bahwa pengetahuan itu dan matematika juga sebagai pengetahuan itu adalah konstruksi dari masyarakat, ya. Matematika tidak terpisah dari masyarakatnya. Kalau yang absolutis kan rata-rata matematika itu punya sistemnya sendiri, gitu ya. Matematika punya sistemnya sendiri yang kadang terpisah dari masyarakat, ya. Kalau Anda ingat absolutis ala Platonis, ya, yang memandang bahwa kebenaran matematika itu di luar dari realitas empiris, ya, bahkan di luar dari rasio manusia, ya. Dia sudah ada di dunia idea, ya. Artinya di sini kan terpisah, ya. Sama juga formalis itu juga sama. Matematika ini kadang terpisah dari masyarakatnya, ya, karena formalis lebih menekankan pada aturan-aturan formal yang kadang jelimet sekali sampai nggak tahu ini nanti bisa diaplikasikan di masyarakat atau enggak, itu nggak peduli, ya. Nah, bagi relativis fallibilis di sini harusnya pengetahuan, karena pengetahuan itu dibuat oleh masyarakat, ya, tentunya harus juga berguna bagi masyarakat. Sehingga pengetahuan harusnya punya visi bagi masyarakat, bukan hanya pengembangan pengetahuan matematika itu sendiri atau matematika untuk matematika, ya, tetapi pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan matematika yang ujungnya adalah penciptaan masyarakat yang lebih egaliter, masyarakat yang lebih adil, masyarakat yang lebih sejahtera. Oke. Sehingga visinya lebih emansipatoris, ya. Ilmu pengetahuan dari masyarakat, ya, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, gitulah gampangannya, ya. Sehingga matematika pun bisa bicara tentang gender, matematika berbicara tentang keadilan sosial, matematika berbicara tentang krisis-krisis di masyarakat, ya. Oke. Itu personal ideology, ideologi personal guru ala Ernest, ya, yang
mengkombinasikan visi keilmuan matematika dan visi nilai kebenaran dalam matematika, ya. Yang dari kombinasi dua tadi, visi keilmuan dan visi nilai kebenaran, menghasilkan 5 macam ideologi pembelajaran matematika, dari dualis absolutis sampai ke relativis valibilis. Oke, mungkin itu saja materi kali ini. Mungkin agak abstrak ya. Nanti kalau Anda nggak mudeng bisa tanya lewat WA group ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.